kenapa kita bicara tentang perempuan desa atau desa peduli perempuan, bisa kita lihat di kondisi hari ini tentang perempuan kita di desa. Itu misalnya Bu Menteri, terkait dengan angka partisipasi kasar APK, SMA dan yang sederajat, ini perempuan lebih tinggi, Bu. Lebih tinggi. Jadi laki-lakinya jauh. Data 2019 BPS menyajikan 86,06. Itu angka partisipasi perempuan dalam pendidikan di tingkat SLTA. Sementara laki-laki 82,03. Bagus kan? Pada sisi ini bagus. Dan inilah harapan kita, terus seperti itu. Tapi kalau sudah kita pindah terkait dengan menggunakan telepon genggam, nah sudah, perempuan kalah. Nah ini tolong Pak Dodo, Pak Sekjen, HP jangan dipegang sendiri. 2 HP dipegang sendiri, dua-duanya pakai password. Itu maksudnya apa itu? Nah ini faktanya begini. Jadi proporsi perempuan yang biasa menggunakan telepon genggam cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Itu artinya jaringan komunikasi dan peluang memperoleh pengetahuan secara mandiri bagi perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Betul, pada tingkat SLTA, SMA, perempuan udah tinggi. Tapi long life education hari ini ya HP itu sebenarnya. Pendidikan sepanjang hayat itu sumber belajarnya yang paling utama dan paling bagus hari ini memang HP. Nah, cuma tinggal pembekalan agar mengakses informasinya tidak salah. Ya, ini yang ya tentu setiap teknologi pasti ada nilai positifnya, banyak positifnya, tapi ada nilai negatifnya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Desa mulai hari ini jangan lagi HP-nya dipegang sendiri, supaya nyonya-nyonya kita juga belajar banyak dari HP, dan tolong HP-nya nggak usah dikasih password. Nah itu sudah mulai turun, ya, bicara tentang penggunaan HP sudah mulai turun. Nah sekarang kita lihat distribusi jabatan manajer, juga jauh jaraknya Bu Menteri. Jadi jauh, laki-laki mencapai 69,37, sementara posisi perempuan 30,63. Nah, jadi semakin tertinggal lagi perempuan. Padahal misalnya kita sekarang bicara, kemarin kita lagi nyiapkan transformasi UPK XPNPM Mandiri. Ada 5.300 lembaga keuangan desa yang akan lahir pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sudah sampaikan, tolong manajernya cari perempuan. Nah, supaya apa? Supaya memperpendek jarak ini, bahwa laki-laki mendominasi jabatan manajer sementara perempuan kurang 30%. Nah, itulah termasuk yang harus kita pikirkan. Ini ngomong di desa loh ya, tidak ngomong di kota. Kalau di kota mungkin sudah lebih pendek lagi. Tetapi memang tugas saya kan di desa. Nanti kalau kota bingung dengan posisinya Bu Menteri. Kemudian presentasi kursi parlemen yang diduduki perempuan, ini lebih makro lagi. Nah, kalau ini sudah banyak yang tahu, meskipun dari kuota yang diharapkan kan 30%, pada kenyataannya untuk DPR sudah relatif bagus 25,76%, sementara untuk DPRD sudah 25,76%, sementara untuk DPR hanya 17,32%. Jadi kalau 500 berapa itu? Berarti hanya 17-nya tidak sampai 100 ya Bu ya. DPR RI belum sampai 100. Nah, padahal targetnya kan 30%. Nah, ini yang agak memprihatinkan Bu Menteri. Proporsi perempuan muda yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun, memang dari posisi di desa dan di kota ada perbedaan dalam hal kasusnya. Jadi kalau di desa itu justru cenderung seksual kontak. Artinya apa? Tingkat pemerkosaan di desa itu jauh lebih tinggi daripada di kota. Karena
kekerasan di desa cenderung pada pemerkosaan atau seksual kontak, sementara di kota cenderung pada pelecehan tanpa kontak seksual. Itu mencapai 9,8 yang seksual kontak untuk di kota, yang di desa mencapai 10,7. Kemudian kelahiran pada perempuan muda per 1000 kelahiran. Nah, di perdesaan itu 51, cenderung menurun sih, cuma ya masih jauh lebih tinggi dari kota. Apalagi pandemi Covid ini Bu, naik cukup lumayan. Dan semua yang naik itu setelah saya cermati di media itu desa semua Bu, yang kota jarang. Termasuk yang terbaru kasus melarikan anak perempuan itu juga di desa. Nah, di SDGs kita, SDG desa itu ada desa ramah perempuan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh kepala desa, utamanya nanti saya sepakat dengan usulan Ibu Menteri, kita harus bikin konferensi perempuan desa Indonesia, ya, konferensi perempuan desa Indonesia yang pesertanya nanti perwakilan kepala desa, perwakilan BPD, kemudian perwakilan semua komunitas perempuan yang ada di desa, nanti ada keterwakilannya. Mudah-mudahan segera Covid ini selesai, berakhir, sehingga konferensinya tidak lagi virtual. Karena kalau virtual itu tidak pernah efektif. Makanya beberapa perguruan tinggi sekarang sudah mulai offline. Kalau toh melayani online itu hanya memasang kamera di ruang kuliah. Di ruang kuliah sehingga tidak ada komunikasi. Nah, ini mulai bergerak menuju ke sana, dan itu memperkuat hipotesis saya bahwa digitalisasi desa adalah dapat diprioritaskan untuk sektor ekonomi. Jadi saya membuat hipotesis digitalisasi desa lebih diutamakan untuk sektor ekonomi. Sedangkan pelayanan publik, digitalisasi lebih baik dikembangkan di kabupaten. Di desa, saya lebih hipotesis saya, di desa lebih dibutuhkan pelayanan publik bentuknya offline. Kenapa? Karena kalau nanti semua digital, pelayanan publik di desa digital, pingin surat jalan ngisi aplikasi, datang ke balai desa, ngambil surat pergi, kapan relasi sosial terbangun di desa? Ini yang kemudian saya agak prihatin, dan saya memberanikan diri untuk menyatakan itu, meskipun saya yakin akan terjadi polemik, tapi tidak apa-apa, karena demi relasi sosial di desa. Kalau tingkat kabupaten oke, karena jaraknya jauh, tapi kalau di desa jaraknya yang relatif tidak terlalu jauh, kapan lagi kita berinteraksi dengan kepala desa, kapan lagi kita bertemu ke perangkat desa, kapan lagi kita menyampaikan aspirasi warga desa kepada pimpinan desa, kalau tidak ada kepentingan ke balai desa. Nah, kalau toh harus dekatkanlah ke RT RW, sehingga paling tidak ketika bicara radius pelayanan ya diturunkan ke tingkat dusun. Tetapi yang penting prinsipnya adalah jangan membuat jarak yang terlalu jauh dalam relasi sosial di desa. Modal kita sekarang tinggal itu. Nah, inilah makanya saya memberanikan diri membuat hipotesis seperti itu. Nah, masalah nanti perdebatan, monggo kita debat, tetapi ini urusan madhab. Jadi saya punya madhab seperti itulah. Kalau digitalisasi untuk ekonomi, oke. Kita punya banyak potensi, misalnya di Alor, vanila kita hampir menyerupai, bahkan ada yang mengatakan lebih bagus dari vanila Madagaskar. Tapi kenapa tidak terpublikasikan dan tidak kurang banyak diekspor? Karena kurang informasi. Nah, kalau itu betul butuh digitalisasi. Nah, ini sekedar selingan. Jadi yang pasti tugas-tugas di desa, misalnya SKKDes yang responsif gender, mendukung pemberdayaan perempuan dan lain, sampai 7 item itu. Nah, kalau dijabarkan, nah ini semua sudah ada di SDGs desa Bu.
Makanya nanti ukurannya jelas. Kapan desa dicantakan desa ramah perempuan, ukurannya seberapa, berapa proporsinya, skornya pada tingkat mana. Nah itu akan ada semua dengan menggunakan tolok ukur SDGs desa. Begitu juga desa peduli anak. Jadi kita menggunakan diksi desa peduli anak, Bu Menteri, karena skopnya lebih kecil. Nah, sudah benar konsep kabupaten layak anak, itu sudah pas banget karena pedulinya di desa. Ketika semua desa di kabupaten itu peduli anak, maka kabupaten itu menjadi layak terhadap kehidupan anak. Nah ini nyambung. Memang kita harus koordinasi terus, harus sinergi terus dengan Bu Bintang, karena kita juga banyak sekali yang harus kita lakukan bersama-sama.